Kemudian surat Al-Ahzab ayat 37, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum madu. Beberapa istrinya tidak suka dengan bau madu tadi. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berucap, aku tidak akan minum madu lagi. Sehingga ditegur oleh Allah. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan? Kemudian Imam Syafi'i pernah memberi wasiat kepada orang yang mendidik anaknya, anak Khalifah Harun al-Rasyid, hendaklah pertama kali yang engkau ajarkan untuk memperbaiki anak Amirul Mukminin adalah memperbaiki dirimu. Ibda' binafsi, perbaiki dirimu, karena mata mereka itu terpikat denganmu. Apa yang baik menurut mereka adalah apa yang engkau anggap baik, dan buruk menurut mereka adalah apa yang engkau tinggalkan. Ya, seorang guru jadi panutan, seorang da'i panutan. Kalau dia kerjakan, berarti itu baik. Kalau dia tinggalkan, berarti itu buruk. Ya, sederhananya begitu. Yang buruk menurut mereka adalah apa yang engkau tinggalkan. Beliau tidak mengatakan yang buruk menurut mereka adalah apa yang engkau katakan. Karena belum tentu ucapan itu didengar. Tapi kalau sudah ditinggalkan, Masya Allah. Dan para sahabat sendiri. Nabi SAW melihat sahabat memakai cincin emas. Nabi suruh copot. Dan dibuang. Nabi pergi, sahabat tadi juga pergi. Orang katakan, ya, kenapa kamu tidak ambil lagi? Nabi sudah pergi. Ya, kamu juga boleh. Tidak harus pakai, simpan boleh, jual boleh. Kata sahabat, sederhana. Sederhananya bagaimana? Oh, itu sudah dibuang oleh Nabi. Lihat. Boleh diambil kembali, disimpan, dihadiahkan kepada orang, disepuh menjadi yang lain. Tidak dipakai sebagai cincin, tidak pakai sebagai perhiasan, tidak ada masalah. Tapi sahabat tadi lihat bagaimana. Oh, ini sudah dibuang oleh Rasulullah. Apa yang dibuang oleh Rasulullah selamanya aku tidak akan pernah ambil. Sahabat senangnya bukan main makan bawang, tapi karena tahu Rasulullah tidak suka bau bawang, dia tinggalkan. Bukan karena bawang itu haram, tapi karena tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keteladanan inilah yang mungkin hilang dalam kehidupan kita. Di halaman 191, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan pada hari kiamat akan datang orang penghuni neraka, ya, dicampakkan ke dalam neraka, berhamburanlah usus isi perutnya, menggelepar-gelepar, berputar-putar, ya, Masya Allah. Kama yadurul himar, bagaimana keledai berputar, mengelilingi. Birahah fayajtami'u ahlun nar. Himar, keledai berkeliling untuk menggiling gandum dan sejenisnya. Berkeliling. Matanya ditutup, dipukul, lalu berkeliling himar. Ya, berkeliling tanpa tahu dia kemana arah jalan. Begitu juga diberikan oleh Nabi gambaran kepada orang yang masuk ke dalam neraka tadi. Para ahli neraka bingung. Ini orang kenapa? Ayya fulan, ma sya'nuk? Kamu ini kenapa? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah kamu dulu di dunia yang ngajak kami melakukan kebaikan? Wa tanhana 'anil munkar? Kamu yang melarang, mencegah kami dari melakukan kemungkaran. Qala kuntu amurukum bil ma'ruf. Betul, aku yang dulu di dunia mengajak kalian melakukan kebaikan. Wala atihi, tapi aku tidak melakukan kebaikan itu. Wa anhaakum 'anil munkar, ya, aku melarang kalian melakukan kemungkaran. Wa atihi, tapi aku melanggar larangan itu sendiri. Lihat bagaimana gambaran
seorang dai yang tidak sinkron antara perbuatan dan amalannya. Dia larang tapi dia kerjakan. Dia perintahkan tapi dia tidak laksanakan. Sesungguhnya perkataan itu indah, mudah. Dia bisa dibuat oleh orang yang jujur, sebagaimana dia juga bisa dibuat oleh orang pendusta. Siapapun bisa ngomong manis, yang jujur dan pendusta sama-sama bisa. Tapi pembuktian itulah yang menentukan. Terakhir, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Bagaimana ketakutan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi masuk ke dalam rumah, ketemu ada kurma yang terjatuh dekat tempat tidur beliau. Nabi mau makan, tapi Nabi mikir, jangan-jangan ini adalah kurma zakat. Haram bagi Nabi dan keluarganya memakan harta zakat, sedekah. Lalu Nabi lemparkan. Nabi tanya kepada istrinya, cerita Nabi kepada istrinya, di rumah kita ini ada kurma zakat. Jangan-jangan itu kurma zakat. Hampir dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan lain, Nabi bahkan mencongkel dari mulut cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mulut cucunya diberikan oleh seorang sahabat kurma sedekah zakat yang tidak pantas untuk Nabi dan keluarganya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam congkel, keluarkan. Tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad untuk memakan harta zakat. Bahkan Maula Muhammad, menurut mazhab Abu Hanifah, Maula adalah bekas budak. Bekas budaknya Nabi pun tidak boleh memakan harta zakat, menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab yang lain berselisih pendapat, yang mengatakan kalau Maula boleh. Tapi mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis Nabi. Ada seorang sahabat ditugaskan oleh Nabi untuk memungut uang zakat, harta zakat. Diajak lagi, fulan, yuk ikut berangkat. Nanti ada bagianmu di sana. Kata sahabat bekas budak Nabi tadi, aku tanya dulu Nabi. Kalau kata Nabi yes, aku berangkat, aku ikut. Tapi kalau kata Nabi tidak, aku tidak ikut. Masya Allah. Ternyata Nabi katakan, oh tidak pantas bekas budaknya Nabi untuk memakan harta zakat. Karena budaknya itu sudah bagian dari keluarga itu. Lihat bagaimana Nabi memandang seorang budak hamba saya sudah bagian dari keluarga Nabi. Tidak pantas untuk memakan harta zakat. Lihat ketakutan Nabi atas satu pelanggaran kecil, sederhana. Tapi betullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling takwa yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim bin Adham seusai melaksanakan tahajud pernah mengatakan, kita dalam kelezatan yang andai kata kelezatan itu diketahui oleh para raja, niscaya mereka akan merampasnya dari kita, meski harus dengan peperangan. Ibrahim bin Adham, ulama sufi, alim, Masya Allah, beribadah jangan tanya, ilmunya jangan tanya, nasihat-nasihatnya jangan tanya. Dia berguru, 31 tahun berguru, Masya Allah. Tapi selama 31 tahun itu yang dia dapatkan dari gurunya adalah 6 perkara. 6 perkara yang dia dapatkan. Menunjukkan apa? Tidak banyak. Tapi 6 perkara itu mencakup keseluruhan. Mencakup keseluruhannya. Di antaranya dia berikan nasihat bahwa kita ini sibuk memperjuangkan dunia, atau dunia malah kita tinggalkan. Sibuk memakmurkan dunia, lupa tentang akhirat. Sibuk memperjuangkan hidup, lupa tentang kematian. Ketakutan-ketakutan itu. Dia katakan apa? Ada kenikmatan yang tidak dirasakan oleh para raja, para pimpinan tertinggi negara. Apa itu? Qiyamul Lail. Dirasakan. Nikmatnya itu beda. Seandainya para raja itu tahu bagaimana nikmatnya itu, ketaatan, ketakwaan kepada Allah tadi, maka insya Allah kenikmatan itu akan menjadi nikmat terindah yang pernah ada dalam dirinya. Seandainya bisa direbut, raja itu akan merebut, mengerahkan pasukannya, mengambil, merampas kenikmatan itu tadi. Meski dengan peperangan sekalipun. Tapi kenikmatan itu tidak bisa dirampas. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang
dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki kemenangan-kemenangan palsu, sederhana, sebentar, yang kemudian kemenangan itu hanya bernilai receh, bukan prestasi besar. Masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sebelum kenabian 40 tahun. Masyarakat mengenal beliau, tahu bagaimana akhlaknya, perilakunya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah pun dakwahnya banyak yang tidak menerima. Lalu bagaimana kita yang dulu entah bekas apa, kemudian ingin menyampaikan kebaikan, ya tentunya penolakan itu selalu ada. Nah, disinilah pentingnya bahwa pendai itu betul-betul teladan, betul-betul teladan. Ya, banyak dakwah yang ditolak hanya karena dia itu mantan ini dulu, dia itu tidak bisa ini, aku tahu masa lalunya kayak gimana, dia itu cuma ngomong dan seterusnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia sesempurna itu pun mendapatkan penolakan dalam dakwahnya, sehingga betul keteladanan itulah yang nantinya akan menjadi hal yang positif. Umar bin Khattab pernah sedang melumurin unta dengan minyak karena unta mau dikirim segera. Ya, hari itu ada pimpinan kabilah yang datang juga kepada Umar. Kemudian Umar memanggil orang tadi, fulan sini, ikut dong, bantu dong. Ya, kata orang-orang di sekitar, ya Amirul Mukminin, kenapa harus dia yang diajak? Kan bisa aja kamu panggil budak hamba sahaya yang lain. Ya, supaya apa? Supaya ikut membantumu. Oh, kamu tinggal suruh aja, tunjuk aja, selesai itu urusan. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah ada orang yang pantas diperbudak selain aku dan dia? Ya, dia itu siapa? Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais pimpinan. Ya, karena yang menjadi teladan itu adalah pimpinan. Keteladanan itulah yang tentunya harus kita bangkitkan di dalam dakwah Islam. Kemudian nanti insyaallah at-ta'lif qabla ta'rif. Ta'lif ini adalah mengikat hati qabla ta'rif. Ya, sebelum memberikan penjelasan pengertian. Sehingga dalam dakwah disebut dengan istilah grabbing, ya, dibikin orang tertarik dulu, terikat, tertarik, ya, layaknya para pecandu narkoba. Ya, awalnya dikasih gratis, setelah kecanduan baru suruh bayar, dan begitu seterusnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bisa selesaikan kaidah kedua, ketiga dan seterusnya sampai kaidah ke-10. Ada 10 kaidah yang memang harus kita selesaikan. Ya, mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan dia akan menjadi materi kita. Ada mengenalkan sebelum memberi beban, bertahap dalam pembebanan dan seterusnya, dari halaman 175 nanti sampai terakhir di buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.